Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Yosi Sandrika dari jurusan Pendidikan Ekonomi Akuntansi dengan nomor induk mahasiswa 710141934. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Desain dan Strategi Pembelajaran Akuntansi yang diampu oleh Ibu Dr. Randa Nanik Suryani MPD dan Ibu Dwi Puji Astuti SPD MPD. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran Teams Games Turnamen yang meliputi pengertian, langkah-langkah dari metode pembelajaran tersebut, serta contoh pengaplikasiannya. Slavin mendefinisikan metode pembelajaran Teams Games Turnamen merupakan turnamen akademik yang menggunakan kuis-kuis serta sistem skor kemajuan individu, di mana para siswa akan berlomba sebagai wakil tim mereka dengan anggota tim lain yang kinerja akademik sebelumnya setara seperti mereka. Kemudian Soimin menyatakan bahwa metode pembelajaran Teams Games Turnamen merupakan metode pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan dengan melibatkan aktivitas seluruh siswanya tanpa harus ada perbedaan status, serta melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya yang mengandung unsur permainan dan reinforcement. Sedangkan Rusman mendefinisikan metode pembelajaran Teams Games Turnamen merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswanya dalam kelompok-kelompok belajar tertentu. Masing-masing kelompok tersebut biasanya beranggotakan 5-6 orang siswa dengan memiliki kemampuan jenis kelamin dan suku maupun ras yang berbeda. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran Teams Games Turnamen merupakan suatu metode pembelajaran kooperatif yang berisi turnamen akademik yang melibatkan aktivitas seluruh siswanya dengan memiliki kemampuan, jenis kelamin, dan suku maupun ras yang berbeda. Dalam metode ini juga menggunakan suatu pendekatan kerjasama antar kelompok dengan mengembangkan kerjasama antar personalnya, di mana dalam pembelajarannya peserta didik akan memainkan permainan dengan anggota-anggota tim lainnya untuk memperoleh skor bagi tim mereka masing-masing. Metode pembelajaran berbasis game seperti ini pertama kali dikembangkan oleh David De Vries dan Kate Edward. Nah, karakteristik dari metode pembelajaran Teams Games Turnamen itu terdiri dari 5 komponen. Yang pertama itu ada penyajian kelas, kemudian ada kelompok atau teams, ketiga ada games, keempat turnamen, dan yang terakhir team recognize atau penghargaan kelompok. Nah, yang pertama ada penyajian kelas. Pada penyajian kelas ini, guru akan menyampaikan materi pembelajaran dengan metode ceramah maupun diskusi yang dipimpin guru. Sehingga pada penyajian kelas ini, siswa harus benar-benar memperhatikan dan memahami materi yang akan disampaikan guru, karena hal ini akan membantu siswa bekerja lebih baik pada saat kerja kelompok dan game, karena skor game akan menentukan skor kelompok. Nah, yang kedua ada kelompok. Pada kelompok ini biasanya itu terdiri dari 4-5 orang siswa yang anggotanya itu memiliki prestasi akademik, jenis kelamin, dan ras maupun etnik yang berbeda. Kelompok ini berfungsi untuk lebih mendalami materi yang dijelaskan oleh guru bersama teman-teman kelompoknya dan berfungsi untuk mempersiapkan anggota kelompoknya agar bekerja lebih baik dan optimal pada saat game berlangsung. Nah, pada games ini biasanya berisi pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk menguji pengetahuan yang didapatkan oleh siswa melalui penyajian kelas dan belajar kelompok yang dilakukan sebelumnya. Jika dalam hal ini siswa menjawab pertanyaan tersebut dengan benar, maka siswa tersebut akan mendapatkan skor, di mana skor tersebut nantinya akan dikumpulkan siswa untuk turnamen mingguan. Selanjutnya turnamen. Turnamen biasanya dilakukan pada akhir minggu ataupun pada setiap unit
setelah guru melakukan presentasi kelas dan setiap kelompok telah mengerjakan lembar kerja yang telah diberikan sebelumnya. Pada komponen tim recognize atau penghargaan yang diberikan kepada suatu kelompok, guru akan mengumumkan kelompok yang menjadi pemenangnya. Masing-masing tim kelompok tersebut yang memiliki rata-rata skor memenuhi kriteria yang ditentukan akan mendapatkan hadiah. Kelebihan dari metode pembelajaran Teams Games Turnamen yaitu yang pertama, metode Teams Games Turnamen ini tidak hanya membuat siswa yang cerdas lebih menonjol dan aktif dalam pembelajaran, namun siswa yang berkemampuan lebih rendah juga dapat ikut aktif dan memiliki peranan penting dalam kelompoknya. Metode pembelajaran ini juga menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling menghargai sesama anggota kelompoknya. Kemudian adanya penghargaan yang disajikan oleh guru untuk siswanya maupun kelompok yang terbaik dapat membuat siswanya lebih bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Serta dengan adanya kegiatan permainan berupa turnamen ini dapat membuat siswanya menjadi lebih senang dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Kekurangan dari metode pembelajaran Teams Games Turnamen yaitu yang pertama, proses pembelajaran ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian, dalam proses pembelajaran ini juga guru harus lebih pandai dalam memilih materi pembelajaran yang cocok untuk metode pembelajaran ini. Nah, yang ketiga, sebelum metode pembelajaran ini diterapkan, guru harus mempersiapkan metode ini dengan baik, seperti guru harus membuat soal untuk setiap meja turnamen dan guru harus mengetahui urutan akademis siswa dari yang tertinggi sampai yang terendah. Permainan monopoli ini sebenarnya mirip dengan monopoli biasanya, akan tetapi telah dimodifikasi dengan menambahkan berbagai unsur akuntansi sehingga dapat digunakan sebagai media pembelajaran akuntansi. Adapun langkah-langkah penerapan metode pembelajaran Teams Games Turnamen yaitu sebagai berikut. Guru akan memberikan penjelasan mengenai materi yang akan dipelajari dan memberikan pengarahan mengenai permainan monopoli. Misalnya, kelompok diskusi kelas akan dibagi menjadi 8 kelompok, di mana masing-masing kelompok diskusi tersebut terdiri dari 4 orang siswa. Kemudian, siswa melakukan belajar kelompok dengan mengerjakan soal latihan akuntansi yang telah diberikan guru. Setelah diskusi kelompok selesai, perwakilan siswa dari tiap kelompok akan menempati meja-meja turnamen untuk bermain monopoli. Siswa yang mendapat urutan bermain diperkenankan untuk mengocok dadu terlebih dahulu, kemudian berjalan sesuai angka dadu yang keluar menempati petak-petak yang tersedia. Di setiap petak permainan monopoli, terdapat kartu pertanyaan sesuai dengan warna yang ada di petak tersebut, yang nantinya kartu pertanyaan tersebut akan dijawab oleh pemain dengan menulisnya di lembar jawab yang telah diberikan.
Untuk mengonfirmasi jawaban dari pemain tersebut benar atau salah, siswa dapat melihat kunci jawaban di belakang kartu soal yang telah disediakan. Jika jawaban dari pemain tersebut benar, maka pemain tersebut akan mendapatkan uang monopoli. Jika salah, maka uangnya akan berkurang dan pertanyaan akan menjadi rebutan pemain lain. Setelah turnamen selesai, uang monopoli yang diperoleh setiap anggota kelompok akan diakumulasikan, di mana kelompok yang memperoleh uang monopoli paling banyak akan menjadi pemenangnya serta mendapatkan penghargaan dari guru. Nah, demikian materi mengenai metode pembelajaran Teams Games Turnamen yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.